Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Zubair bin Mut'aim dari ayahnya dan ia berkata, ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memintanya untuk datang di waktu yang lain. Kemudian wanita itu menjawab, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nanti datang sedangkan engkau telah meninggal? Bagaimana itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, in lam tajidini fa'ti Abu Bakar. Maka engkau temuilah Abu Bakar. Kalau nanti kamu datang lagi sedangkan aku sudah wafat, aku sudah meninggal, maka engkau temuilah Abu Bakar. Para ulama menafsirkan ini isyarat yang jelas. Sebagaimana kalau nanti Nabi wafat, maka yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar. Jadi yang menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ibnu Hajar juga menjadikan ini hadis yang sahih, penetapan Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Dan ini sahih dan benar. Meskipun tidak ditunjuk secara langsung, tapi dengan isyarat ini, ya, begitu jelas bahwasanya Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika menjelang Rasulullah SAW wafat, meninggal, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah bahwasanya, wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar, perintahkan ayahmu untuk menggantikan imam, untuk menggantikanku sebagai imam. Ya, jadi Abu Bakar jadi imam. Kemudian setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Rasulullah pun pingsan. Dan ketika Nabi kembali sadar, Nabi bertanya lagi kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah sudah engkau penuhi perintahku? Sehingga singkat cerita, Abu Bakar pun menggantikan Rasulullah menjadi imam. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ud'i li Aba Bakar wa akaka hatta aktuba wa kitaban fa inni akhafu an yatamannamu tamanna wa yaqulu qail ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakar." Rawahul Bukhari. Panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan juga saudaramu yaitu Abdurrahman sehingga aku bisa menulis sebuah surat. Karena aku khawatir ada orang yang berani mengatakan bahwasanya aku ini yang menggantikan Rasulullah SAW. Padahal Allah dan orang-orang beriman itu menolak, kecuali yang menggantikan itu adalah Abu Bakar. Maka ini merupakan isyarat yang jelas dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian kita simak bagaimana Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Ummul Qura itu Mekah takluk di tangan kaum muslimin, ya alhamdulillah kaum muslimin berhasil menguasai Mekah. Tepatnya itu di tahun 8 Hijriah. Dan di tahun 9 Hijriah itu para delegasi Arab mulai berdatangan masuk Islam, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Kemudian Rasulullah SAW sempat membentuk pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Namun karena faktor kesehatan Nabi yang mulai menurun, maka Nabi meminta kepada Usamah untuk mengeluarkan Abu Bakar yang merupakan bagian dari pasukan tersebut. Jadi Abu Bakar dan Umar ada di bagian itu yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, ya, pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan akhirnya Abu Bakar pun dikeluarkan dari pasukan tersebut dan menemani Nabi SAW. Sebelumnya kita jelaskan bahwa pasukan ini dibentuk untuk menyerang Romawi, ya. Pasukan yang berkekuatan jumlahnya sekitar 7.000 orang. Maka sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa Abu Bakar kemudian keluar dari pasukan dan menemani Nabi SAW. Dan pagi harinya Nabi pun sempat sehat, ya, yang dimana sholat dipimpin oleh Abu Bakar. Nabi pun ikut makmum bersama Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba Nabi pun kembali sakit keras. Dan singkat cerita Nabi pun meninggal dunia. Maka goncanglah Madinah pada saat itu. Bahkan Umar bin Khattab sempat menghunuskan pedangnya dan mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW meninggal, maka akan aku tebas lehernya. Coba berani, siapa yang berani? Kemudian Abu Bakar pun datang, masuk ke rumah Nabi SAW dan melihat bahwasanya benar bahwa
Nabi SAW telah wafat ya, telah meninggal. Kemudian Abu Bakar pun mengucup kening Rasulullah SAW dan keluar melihat situasi. Di mana dilihat Umar pun saat itu sedang berteriak-teriak mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah meninggal, maka akan aku tebas lehernya. Kemudian Abu Bakar dengan bijaknya mengatakan kepada Umar, wahai Umar, diamlah dan tenanglah engkau. Kemudian Abu Bakar melanjutkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari yang sahih. Abu Bakar mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyu la yamut. Kemudian Abu Bakar melanjutkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadan illa rasulun qad khalat min qablir rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillaha syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat, dia terbunuh di medan perang, kamu akan berbalik ke belakang, kamu akan murtad, kembali kafir? Maka barang siapa yang berbalik ke belakang, mereka kembali kafir, murtad, maka itu tidak akan mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Allah. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 144. Jadi kata Allah, apa kalian gara-gara Nabi Muhammad itu wafat, sebelum Rasul dahulu juga wafat itu, apa setelah mereka wafat kalian kembali kafir? Kalian meninggalkan agama Allah ini? Ya terserah kalian, kata Allah, serah kalian. Kalaupun kalian meninggalkan agama Allah, kalian kembali kafir, itu nggak ada berbahaya bagi Allah, nggak mendatangkan mudarat bagi Allah itu. Ya siapa yang bersyukur, mereka istiqamah dengan Islam mereka, maka insya Allah Allah akan balas. Allah akan balas apa yang mereka pertahankan, apa yang mereka istiqamahkan itu. Kalau mereka kafir, mereka tidak istiqamah, ya tunggu aja azab Allah ini sangat pedih. Jangan main-main. Lalu setelah Abu Bakar selesai membacakan ayat tadi, tiba-tiba Umar pun tersungkur dan dia mengatakan bahwasanya seolah-olah saya ini baru pertama kali mendengarkan ayat ini. Padahal kita ketahui bahwa ayat itu sudah jauh hari ya Allah turunkan. Namun seolah-olah kata Umar dan kaum muslimin lainnya, seolah-olah kami baru pertama ini mendengarkan ayat itu. Ya. Lalu Umar pun menangis, beliau menangis karena menyadari bahwasanya Rasulullah SAW telah tiada. Kemudian di waktu yang sama, orang-orang Ansar ini sempat kumpul ini di Bani Thaqifah. Mereka sedang memusyawarahkan. Ya, mereka bermusyawarah tentang siapa pemimpin selanjutnya yang menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian sebagian dari mereka menyatakan bahwasanya ayo kita menyuruh ya, kita menunjuk ini pemimpin dari kita, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sehingga saat berlangsungnya musyawarah di antara Ansar ini, sampailah ke telinga Abu Bakar. Lalu singkat cerita, Abu Bakar, juga ada Umar dan ada juga Abu Ubaidah, mereka bertiga langsung menuju ke tempat musyawarahnya orang-orang Ansar. Ya, sampai tiba di sana, kemudian Abu Bakar berkata, wahai orang-orang Ansar, wahai kaum Ansar, sesungguhnya kami ini pemimpin kalian. Sebagaimana kami ini muhajirin, ya Allah telah mendahului kami ya dibandingkan kalian. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar. Maka inilah ketetapan Allah, muhajirin dulu baru ansar. Berarti kami ini yang akan menjadi raja bagi kalian dan kalian adalah wakil-wakil kami. Kemudian kata sebagian orang-orang Ansar, oh kami tidak setuju kalau begitu. Ada raja di antara muhajirin dan juga ada di antara Ansar. Itu sama-sama kita memimpin. Apa kata Abu Bakar? Tidak bisa seperti itu. Jadi raja itu cuma satu dan kalian adalah menteri-menterinya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, maka oleh karena itu aku menunjuk. Inilah sosok yang sangat dipercayai oleh Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Maka pilihlah dia. Maka kata Umar, tidak. Saya dan kita semua di sini tidak akan memimpin ya selama masih ada Abu Bakar. Maka oleh karena itu aku akan membaiat Abu Bakar. Dan di riwayat yang lain, Umar mengatakan, apakah di antara kalian ada yang berani
membaiat dirinya sendiri atau menunjuk orang lain sebagai pemimpin, sedangkan kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah sakit, Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Maka di antara kalian siapa yang berani? Siapa yang berani maju? Coba tunjuk tangan. Siapa yang berani? Maka tiba-tiba semuanya terdiam. Dan Umar mengatakan lagi, dan aku akan membaiat Abu Bakar. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu begitu jelas ya. Meskipun secara tidak langsung, ciri-ciri dan kisi-kisinya sudah dahulu ya, sudah duluan Rasulullah sampaikan itu. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, bagaimana isyarat-isyarat tentang Abu Bakar ya. Bahkan kalau ada seorang wanita yang nanti datang tiba-tiba tidak ada lagi Rasulullah, maka disuruh temui siapa? Abu Bakar. Kemudian juga Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah menggantikan sebagai imam ya, ketika Rasulullah sakit. Itu begitu jelas. Ketika Umar mengatakan itu, semua terdiam. Bahkan kaum Ansar pun yang mereka ingin dari kalangan mereka menjadi pemimpin, ketika Umar sebutkan ini, siapa yang berani? Ya, sedangkan Abu Bakar ini ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk menggantikannya sebagai imam. Siapa yang berani? Jadi tidak ada yang berani. Maka oleh karena itu sahlah Abu Bakar ini menjadi khalifah. Dakwah semampumu.